Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Damanik dengan NPM 21082600057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Stroke Iskemik dari blog neurologi. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu bagian definisi. Stroke iskemik adalah kondisi terhentinya atau berkurangnya aliran darah ke jaringan otak akibat obstruksi pembuluh darah serebral baik total maupun parsial yang disebabkan oleh trombus, embolus, atau hipoperfusi global. Kekurangan oksigen dan nutrisi menyebabkan iskemia, kerusakan sel saraf, hingga infark otak. Secara klinis, stroke ditandai dengan defisit neurologis vokal atau global yang berkembang cepat, berlangsung lebih dari 24 jam, dan tidak disebabkan oleh penyebab non-vaskular. Kemudian saya akan membahas yang kedua, itu faktor risikonya. Dia ada dua. Yang pertama ada dia yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya itu ada usia lanjut, jenis kelamin laki-laki, ras atau etnis tertentu, kemudian riwayat keluarga, stroke atau genetik. Kemudian yang kedua ada yang dapat dimodifikasi. Contohnya itu ada hipertensi. Ini faktor risiko paling dominan. Biasanya itu lebih dari 50% kasus. Kemudian ada dia diabetes mellitus, dislipidemia, merokok, obesitas atau IMT-nya tinggi. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, fibrilasi atrium dan penyakit jantung lain, pola makan tinggi lemak dan juga garam. Kemudian yang terakhir ada konsumsi alkohol berlebih. Kemudian masuk faktor resiko tambahannya, yaitu yang pertama dia ada polusi udara, karena polusi udara, kemudian dikarenakan infeksi sistemik kronik, perubahan mikrobiota usus, sama kondisi hiperkoagulasi. Selanjutnya saya akan membahas materi yang berikutnya, yaitu gejala klinis. Untuk gejala klinisnya ini, biasanya gejalanya itu muncul mendadak dan tergantung pada area otak yang terkena. Yang pertama dia ada defisit motorik. Ini dia hemiparesis atau hemiplegia wajah, lengan, tungkai satu sisi. Kemudian dia ini biasanya penurunan tonus dan kekuatan otot. Kemudian yang kedua ada gangguan sensorik. Ini biasanya ada dia mati rasa atau hipoestesia. Ini biasanya seperti kesemutan unilateral. Kemudian yang ketiga ada dia gangguan bahasa dan juga bicara. Biasanya itu dia afasia motorik atau ini sulit bicara. Kemudian afasia sensorik, ini biasanya tidak memahami bahasa. Kemudian ada dia disatria atau bicara pelo. Kemudian yang keempat dia ada gangguan visual. Ini dia amaurosis fugax atau buta satu mata sementara, sama hemianopsia. Kemudian yang kelima dia ada gangguan koordinasi dan juga keseimbangan. Yang pertama itu biasanya dia ataksia, vertigo, kemudian disfungsi cerebellum. Kemudian untuk gejala lainnya biasanya itu ada dia disfagia atau sulit menelan, kemudian kepalanya itu terasa nyeri, baru dia merasakan muntah, sama penurunan kesadaran. Ini biasanya pada kasus berat atau batang otak. Baru selanjutnya dia ada gangguan fungsi luhur atau kognitif. Kemudian saya akan membahas di bagian yang keempat, yaitu bagian diagnosis. Untuk di anamnesisnya itu biasanya dijumpai onset gejala mendadak, kemudian waktu mulai gejalanya itu sangat penting, time is brain. Kemudian riwayat hipertensi, DM, dislipidemia, jantung maupun merokok. Kemudian dia ada riwayat obat antikoagulan. Kemudian pada pemeriksaan neurologisnya itu biasa dievaluasi kesadaran, motorik, sensorik, bahasa dan juga saraf kranial. Kemudian dia ada NIHSS atau National Institute of Health Stroke Scale. Itu biasanya kalau kurang dari 5 itu dia ringan, kalau 5 sampai 14 itu dia sedang, kemudian kalau 15 sampai 24 itu dia berat. Baru dia kalau dia 25 itu dia sangat berat. Kemudian yang ketiga dia ada neuroimaging atau ini pemeriksaan penunjangnya, yaitu dia ada CT scan kepala non kontras. Ini dia pemeriksaan awal utama. Tujuannya itu untuk membedakan stroke iskemik dengan stroke hemoragik. Kemudian dia ada pemeriksaan MRI otak. Ini biasanya lebih sensitif untuk mendeteksi infark dini. Kemudian dia ada pemeriksaan CTA atau MRA. Ini dia untuk melihat oklusi arteri besar. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya biasanya itu dia dilakukan pemeriksaan darah lengkap, gula darah, elektrolit, fungsi ginjal, profil lipid, sama koagulasi.
Kemudian pada pemeriksaan kardiovaskularnya itu dia dilakukan pemeriksaan EKG. Ini dia untuk mendeteksi fibrilasi atrium. Kemudian dilakukan pemeriksaan ekokardiografi ini untuk melihat sumber emboli jantung. Kemudian dilakukan pemeriksaan Doppler karotis ini untuk melihat stenosis arteri. Kemudian saya akan membahas ke bagian yang terakhir, yaitu tata laksananya. Yang pertama, dia ada tata laksana dari fase akut atau reperfusi dan juga stabilisasi. Tujuannya itu untuk mengembalikan aliran darah dan menyelamatkan penumbra. Yang pertama, dia ada trombolisis intravena. Ini dia diberikan kurang dari 4,5 jam sejak onset. Kemudian syaratnya itu tidak ada perdarahan pada CT. Kemudian yang kedua, mechanical thrombectomy. Ini dia pada oklusi arteri besar, kemudian dapat hingga itu 6-24 jam pada pasien terpilih. Kemudian yang ketiga, dia ada terapi suportif. Contohnya itu ada dia kontrol tekanan gula darah, habis itu dikontrol tekanan darahnya, baru kontrol suhu tubuhnya, baru dilakukan oksigenasi adekuat, sama dilakukan pencegahan aspirasi dan DVT. Kemudian yang keempat, dia ada antiplatelet. Ini biasanya diberikan aspirin 24-48 jam pertama bila tidak trombolisis. Kemudian yang kedua ada dia pencegahan sekunder. Untuk pencegahan sekundernya itu biasanya dia diberikan antiplatelet jangka panjang. Contohnya itu ada ya aspirin atau clopidogrel. Kemudian dia antikoagulan pada stroke kardioembolik. Baru selanjutnya dia diberikan statin untuk dislipidemia. Baru dilakukan kontrol hipertensi dan juga diabetes. Baru dilakukan modifikasi gaya hidup, contohnya itu berhenti merokok, diet rendah garam dan lemak, kemudian aktivitas fisik rutin, sama kontrol berat badan. Baik, kemudian yang selanjutnya dia ada rehabilitasi dini. Ini dimulai sedini mungkin untuk meminimalkan kecacatan. Yang pertama, dia ada fisioterapi. Ini untuk melatih kekuatan dan juga mobilitas. Kemudian ada dia terapi okupasi, ini aktivitas sehari-hari. Kemudian ada dia terapi wicara, ini afasia dan disfagia. Kemudian ada dia dukungan psikososial dan edukasi keluarga. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Untuk referensinya saya letak di mind map. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.